Jangan lupa subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Pemirsa, terima kasih tetap bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan. Dan alhamdulillah pemirsa, tadi kita sudah diberikan ilmu yang begitu luar biasa oleh Bunga Yayan tentang syarat-syarat wajib puasa. Nah, tapi terkadang memang ada juga orang-orang yang betul-betul tidak bisa berpuasa, seperti orang yang sedang hamil, melahirkan, kemudian juga setelah melahirkan, dan juga orang-orang yang memang sudah usia lanjut ya Nga ya, yang memang sudah tidak bisa lagi untuk berpuasa. Nah, itu biasanya diperbolehkan untuk membayar fidyah. Nah, kita akan berbicara tentang fidyah di sini, apa saja yang siapa saja yang boleh untuk membayar fidyah, kemudian syarat-syaratnya seperti apa, dan besarannya juga berapa untuk membayar fidyah. Kita langsung saja bertanya dengan Ustazah Bunga Yayan. Bagaimana Nga untuk fidyah ini Nga? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita lihat ada orang ada uzur syar'i ya. Makanya di ayat Al-Qur'an itu disebutkan bismillah faman kana minkum maridun aw ala safarin faidatun min ayamin ukhra wa 'alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Ini kata fidyah itu dari situ. Jadi disebutkan ada orang ya dalam keadaan sakit, marid, sakit ya. Oke. Kemudian ada orang dalam musafir, dalam perjalanan. Oke. Yang ketiga ada orang yang disebut dia nggak mampu. Nggak mampu kalau puasa. Nah, nanti kita akan lihat ya. Jadi di situ fidyahnya itu adalah memberi makan to'amul miskin ya, maksudnya memberi makan orang miskin ya. Nah, sekarang kita lihat yang pertama tadi ada orang yang sakit. Oke. Orang yang sakit itu jika dia ada kemungkinan sembuh, dia cuma mengkodo puasanya aja. Jadi kalau nanti dia sehat, dia mengkodo puasanya gitu. Kemudian ada juga orang yang sakitnya sakit berat ya. Sehingga pada saat dia sakit berat tidak ada kemungkinan untuk sembuh, ya. Dan di sini udah ibaratnya kalau puasa dia akan memperberat sakitnya, berarti dia tidak perlu mengkodo puasanya, tapi membayar fidyah saja. Iya. Kemudian yang ketiga disebutkan orang dalam kondisi musafir, perjalanan. Nah, iya. Tadi disebut musafir. Musafir ini harus ada syaratnya. Iya. Jadi kalau misalnya syarat puasa, kalau misalnya dia musafir itu dalam perjalanan keluar kota, ya, itu jaraknya ada 4 burut. 4 burut itu perkiraan 88 kilometer. Iya. Tapi harus di luar kota, bukan muter-muter pasar sampai Minggu, 80 kilo. Sampai 80 kilometer gitu ya. Dari pasar Minggu, kemudian pasar Panorama, di mall Tawaf tuh, di mall. Hitungan, ini udah 80 kilo ya. Berarti saya udah boleh nggak puasa. Nggak boleh gitu. Tapi mungkin sekitar dari kota Bengkulu sampai ke Seluma, enggak ya? Sampai mana? Ke mana gitu ya baru Mana bisa. sama Curug. Nah, tapi di sini ternyata jumhur ulama sepakat jika itu memberatkan, ibarat kata menyusahkan kalau puasa. Tetapi kalau dia safarnya itu dalam kondisi lapang, lega, bisa istirahat, lebih utama muktamad nih, lebih utama dia puasa. Ya, jangan sampai dia berpikir gini, akan ada keringanan nggak puasa. Kenapa? Karena dia punya kewajiban juga untuk membayar suatu saat nanti gitu. Nah, disinilah harus hati-hati. Kemudian sofarnya itu ada jarak. Yang kedua, sofarnya sofar perjalanan itu bukan perjalanan maksiat. Ini agak lucu ya, kalau di fikih itu kadang-kadang Bunga ketawa ya. Oh, sofar maksiat maksudnya apa? Orang dalam perjalanan misalnya mau maling nih, mau ngerampok, terus pas lagi Ramadan, oh iya kita kan sofar nih, padahal mau maling nih, kita nggak usah puasa. Nanti kodo aja. Nah ini jadi kalau fikih itu emang betul-betul detail ya nggak ya penjelasannya. Nah jadi itu, jadi kita harus lihat. Tapi kalau misalnya, nah ada lagi yang ketiga ya, kalau sofar nggak boleh pecah puasanya di rumah. Oh gitu. Iya, kan ada gini nih. Kita mau pergi ke Jakarta, udah siap nih, mobil udah siap karena mau mudik. Terus kita bilang sama anak-anak, kita nggak usah sahur ya, kita musafir. Jadi dari rumah nggak puasa, itu nggak boleh.
Oh, jadi tetap sahur dulu? Iya, jadi tetap niat puasa. Sahur anak-anak disuruh puasa, makan dulu, pergi, kemudian pada saat berangkat, nyampe di mana? Jadi Nyampe di Kaur. setelah misal. jaraknya 80 kilo itu ya baru Iya. boleh pecah? Bukan setelah, OTW-nya. Oh, OTW-nya. Pokoknya kalau keluar rumah baru disebut musafir. Oke. Sama kayak kita menjamak, nggak boleh jamak di rumah, Iya. sholat. Nggak boleh yang namanya jamak kosor juga di rumah nggak boleh. Nah, jadi kalau di rumah posisi kita masih puasa. Nah, pas OTW kita puasa dulu nih, puasa dulu. Nyampe di Kaur rasanya Lapar. nggak kuat, Nggak gitu, kuat yang gitu nyetir ya. juga. Ya udah ngambil Pecahlah di keringan situ. itu, pecah puasanya di Kaur atau di mana. Jadi nggak boleh di rumah udah siap makan-makan pagi-pagi sarapan kita nggak puasa ya nak. Ya, Kita biasanya musafir. biasanya gitu. Nah, nggak boleh. Nggak boleh ya. Jadi kondisinya ada niat puasa dulu. Niat puasa dulu, Iya, baru jadi kemudian dalam perjalanan memang sudah menjadi musafir, baru boleh pecah puasa iya. gitu ya nggak ya? Nah itu yang kedua ya musafir. Kemudian yang tadi disebut al-qadir ya. Al-qadir. Ada orang yang nggak mampu. Iya. Yang tadi kan sakit dia bayar fidyah gitu. Ada yang nggak mampu puasa. Nah yang fidyah itu kan sebenarnya al-badal ya. Kayaknya gini. Bahasanya tuh bahasa ini dia mengganti dengan kodok ditambah fidyah. Iya. Fidyah itu adalah memberi ta'amul miskin, memberi makan orang miskin berapa hari dia nggak puasa. Iya. Nah hitungannya itu kalau di dalam hadis fidyah 1 hari itu kalau nggak puasa ya Ti, itu 1 hari itu 1 mud. Nah ternyata kadarullahnya di zaman sekarang hitungan mutu nggak ada. Iya, 1 so gitu. 1 so tuh seberapa gitu ya. Ternyata ada Syekh Wahbah As-Suhaili. Jadi ada kitab fikih yang luar biasa sebenarnya dari Timur Tengah. Syekh Wahbah mengatakan bahwa itu dikonversikan dengan zakat fitrah. Oke. Nah, jadi kalau zakat fitrah kita ya pemirsa, zakat fitrah kita itu kan 3,5 liter Iya. beras atau 2,5 kilogram. Oke. Berarti kalau 1 so itu kan kalau zakat fitrah kan 1 so. 1 so itu 3,5 liter. Kemudian konversi lagi 1 so itu 4 mud. Nah, 4 mud. Berarti ya. Berarti 3,5 liter itu untuk 4 hari fidyah. Nah, gitu. Nah, siapa nih yang bayar fidyah? Yang tadi ya orang sakit yang betul-betul memang tidak ada enggak untuk sembuh iya. gitu ya. Kemudian yang kedua lansia. Lansia Lansia yang memang kalau di puasa, tapi bukan Nelly ya. Ya, kalau Nelly Kalau itu Nenek Lincah harus Nenek puasa. Lincah harus puasa. Betul-betul udah nggak kuat gitu loh Iya, pemirsa. jadi dia memang udah usia nggak kuat. lanjut, mungkin Nah, 80 tahun iya. ya. Ada nenek-nenek ya, bunga Nenek Lincah. 85 deket Nelly, rumah tetap tuh Nelly puasa juga gitu ya. Tergantung kesehatan terus ini juga. Tapi kalau seandainya dia memang nggak kuat puasa, Iya. nah itu dia boleh bayar fidyah aja. Iya. Nah, fidyah aja. Nah, hitungannya tadi Nah, kalau tapi 3,5 3,5 berarti untuk 4 hari. Untuk 4 hari. Iya, nah, 4 mud. ada pernah juga itu nggak dia bayar fidyah itu, jadi hitungannya itu dia 1 hari itu makannya berapa kali nih? 3 kali gitu kan nggak? Iya. Terus misalnya dia makan itu 15.000 nih, berarti kali 3 jadi 45.000. Jadi dia hitung 1 hari itu dibayar 45. Boleh Iya. gitu nggak? Sebenarnya kalau di dalam Al-Qur'an kan disebut ta'amul miskin ya, Iya, memberi makan. makanan orang Makan ini identik dengan makanan pokok. Iya. Ya, kalau di dalam masanya Nabi itu siir sama gandum ya, gandum gitu. Nah, di kita kan beras. Iya. Nah, jadi lebih utamanya itu beras. Betul-betul bahan makanan, Makanan bukan pokok, uang bahan gitu ya. mentah. Bahan mentah gitu. Nah, memang ada ulama yang membolehkan tapi sedikit. Yang membolehkan dibayar dengan pakai uang. bentuk praktisnya gitu ya. Iya. Ngasih dengan uang. Iya. Tapi khawatir nggak dibeliin beras, Ti. Dibeliin Oke, pulsa. Iya. Atau dibeliin yang lain. Beli baju baru. Baju baru gitu. Nah, Jadi di nggak situ- dapet apa ya? Iya, jadi nanti ibu-ibu kalau yang berfidyah itu lebih utama ibu-ibu menggunakan beras. beras gitu. Kenapa? Karena disebutkan ta'amul miskin ya, memberi makan orang orang-orang miskin. miskin, ya. Seberapa dalam 1 hari 1 orang begitu Iya, kan. iya. Jadi kalau misalnya fidyah ya udah berarti 3,5 liter untuk 4 mud berarti kan, berarti 4 hari ya. Jadi dikaliin tuh 3,5 berapa hari dia nggak puasa. Nah, sekarang tadi kan nenek-nenek yang nggak Iya, kuat puasa. Kemudian orang sakit Orang yang sakit yang tidak nggak ada ada kesembuhannya. kesembuhan. Oke. Nah, yang ketiga nih,
perempuan hamil dan menyusui. Nah, ternyata ini hati-hati ya. Enggak setiap orang yang mengatakan, oh saya hamil itu saya nggak puasa bayar fidyah aja. Enggak. Jadi ada syaratnya. Jadi gini, kalau seseorang itu hamil, khawatir dengan badannya, Iya. dan khawatir dengan bayinya, Anaknya. berarti dia nanti mengkodok saja tanpa Oke. bayar fidyah. Oke. Oke. Tetapi kalau si perempuan ibu ini hamil, khawatir dengan anaknya, sedangkan dia Sehat. sehat, dia mengkodok puasa ditambah fidyah. Dan ini muktamad. Jadi ulama itu. Jadi nggak Oke, ada fidyah doang, nggak ada. Oke, nanti kita akan Iya. lanjutkan lagi ya Ngah tentang fidyah ini, tapi kita akan jeda sejenak dan pemirsa tetap bersama kami dalam acara Mutiara Ramadan. Iya.